Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini dari Reguler 2 NIM 1822079. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu konflik organisasi. Di mana saya akan pertama-tama akan menjelaskan tentang konflik organisasi. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang konflik. Apa itu konflik? Jadi konflik itu pertentangan, entah itu pertentangan antar individu, kelompok ataupun organisasi. Yang kedua, organisasi. Jadi organisasi itu perkumpulan orang, dua atau lebih, yang mempunyai tujuan bersama atau mencapai tujuan bersama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran konflik dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dihindari. Tapi konflik ini dapat diminimalisir karena kita ketahui bahwa dalam organisasi pasti ada saja yang namanya konflik. Mengenai tentang konflik dalam organisasi, di sini saya akan mengangkat sebuah contoh dari masyarakat, yaitu organisasi pemuda desa. Nah, uh, mengenai tentang organisasi yang terbentuk, yaitu pemuda desa. Pemuda desa dalam keadaan COVID-19 kemarin itu, sebelum new normal, dapat diketahui bahwa begitu banyak organisasi yang terbentuk dalam masyarakat. Namun di sini saya hanya mengambil contoh dari pemuda desa yang terbentuk. Jadi organisasi yang dibentuk ini tujuannya untuk membantu masyarakat saat COVID-19. Namun, dalam organisasi itu kita tidak bisa pungkiri bahwa ada saja masalah-masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Kenapa demikian? Terkadang konflik dalam organisasi ini terjadi karena adanya perselisihan, entahkah antar individu atau antar organisasi itu sendiri. Namun, dalam mengenai tentang konflik, ada cara-cara untuk menghindari konflik, yaitu karena tidak semua konflik dalam masyarakat itu dapat merugikan organisasi itu sendiri. Kenapa demikian? Konflik yang disesuaikan dengan baik, maka ini akan bertujuan bagus untuk organisasi. Namun konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka ini akan sangat merugikan dan tidak bagus untuk organisasi. Namun kita ketahui bahwa organisasi yang terbentuk dalam desa kemarin itu bisa kita katakan bahwa di dalamnya itu berdampak positif. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa sebelum kemarin new normal, dianjurkan dari pemerintah itu masyarakat untuk tetap berada di rumah. Namun saat di rumah, banyak orang-orang yang kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka disinilah peran organisasi ini, dimana kemarin saya bisa melihat melihat bagaimana mereka benar-benar membentuk organisasi ini untuk membantu masyarakat. Karena kemarin itu banyak melakukan penggalangan dana untuk orang-orang atau masyarakat yang terdampak COVID-19, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian pula bahwa dalam penanganan COVID-19 ini perlu disadari bahwa organisasi ini harus bekerja sama. Kenapa demikian? Karena ketika tidak ada kerjasama antar organisasi lain, maka konflik ini akan terus terjadi dan ini akan berdampak buruk bagi organisasi itu sendiri dan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam organisasi itu wajar ketika ada yang namanya konflik, karena tidak ada
tidak ada suatu organisasi yang tidak menemukan yang namanya suatu masalah atau konflik itu sendiri. Namun dapat kita ketahui bersama bahwa dalam pembentukan organisasi dalam desa untuk penanganan COVID-19 kemarin itu sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat yang merasa terbantu karena adanya organisasi ini. Misal ada yang berada di desa-desa terpencil itu biasanya ada anggaran-anggaran masuk dari organisasi, karena ini diambil dari penggalangan-penggalangan dana. Jadi patut kita hargai perjuangan mereka yang memberikan bantuan kepada masyarakat, apalagi dalam keadaan COVID-19. Namun dapat diketahui bahwa saat ini saya melihat di beberapa berita itu sudah membuka sebagian toko-toko ataupun mall, namun tetap kesehatan ini atau pengecekan suhu kesehatan ini tetap berlaku, tetap menjaga kebersihan, kesehatan, tetap cuci tangan. Jadi buat kalian yang keluar rumah jangan lupa pakai masker, karena itu masih himbauan dari pemerintah, karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini belum sepenuhnya tidak ada di Indonesia ini. Jadi buat kalian yang keluar rumah usahakan pakai masker agar terhindar dari yang namanya corona, karena kita ketahui bahwa penyakit ini sangatlah berbahaya dan mengancam nyawa. Karena kalau kita lihat dari berita-berita itu begitu banyak memakan korban nyawa. Namun untuk organisasi-organisasi yang telah terbentuk, kami mengucapkan banyak terima kasih karena adanya pembentukan organisasi itu dapat membantu masyarakat luas. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebelum saya tutup, saya himbau kepada teman-teman semua untuk tetap memakai masker ketika keluar rumah, tetap menjaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, lingkungan jangan lupa jaga kebersihan di lingkungan rumah. Itu sangat penting. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.